觉醒了土系魔法，绝对超过屠龙班某些人。没想到你还挺自觉啊！唐的境界远超雪灵。他们两个虽然境界超过雪灵，什么？这丫头是怪物不成？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Dragon Star Master episode ke-18. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode 18 diawali dengan Gu Zhenfeng yang sudah kembali ke kelas pembunuh naga, dan begitu sampai di dalam kelas ternyata sudah terjadi keributan yang mana Liu Qingchen kembali membuat ulah. 这刘清晨越来越过分了。这是他们两个的转班手续。 Liu Qingchen ternyata membawa dua orang rekannya untuk bergabung ke kelas pembunuh naga tanpa sepengetahuan dari Gu Zhenfeng. Bahkan di sini dia menunjukkan surat rekomendasi yang langsung ditandatangani oleh ayahnya, yaitu Liu Suzhou. Gu Zhenfeng pun langsung bereaksi dengan memperingati siswa yang dengan bakat biasa-biasa saja tidak akan pernah dia izinkan untuk masuk ke dalam kelas pembunuh naga yang dia pimpin. 天赋愚钝的学生，你这个借口有点太烂了。 Meskipun begitu, Liu Qingchen tetap ngeyel dengan menyebutkan kalau dua orang rekannya adalah murid dengan ranah besi hitam tinggi yang bisa dibilang lebih tinggi ketimbang ranah dari suling. Oleh karenanya, alasan Gu Zhenfeng menolak dua rekannya itu, Liu Qingchen anggap nggak masuk akal. 觉醒了土系魔法，绝对超过屠龙班某些人。没想到你还挺自觉啊！唐的境界远超雪灵。他们两个虽然境界超过雪灵。 Gu Zhenfeng di sini punya pendapat sendiri yang mana meskipun ranah kedua rekan Liu Qingchen lebih tinggi, namun dari segi kekuatan, dari bakat, dan juga potensi, suling jauh lebih di atas mereka berdua. Tapi di sini Liu Qingchen tetap ngeyel dan meminta Gu Zhenfeng untuk mengizinkan suling melawan kedua orang rekannya guna membuat sebuah pembuktian. 雪灵完全碾压他们，真没想到你会睁着眼说瞎话。如果雪灵能获胜， 古导师就必须让他们加入屠龙班。 Jika nantinya suling menang, maka rekan dari Liu Qingchen akan pergi, dan jika suling kalah, maka mereka berdua harus diperbolehkan masuk ke dalam kelas pembunuh naga. 让雪灵挑战他们两个。此话当真？放心。 Tanpa diduga, ternyata Gu Zhenfeng menerima tawaran tersebut dan sangat percaya diri bahwa suling akan bisa mengalahkan rekan dari Liu Qingchen. Gu Zhenfeng juga berkata kalau dia tidak akan ingkar janji jika suling kalah dalam pertarungan nanti. Mereka semua pun pada akhirnya pergi ke lantai 2 untuk melakukan pertarungan. 我们去2楼的武斗台。 Sampai di arena pertarungan, Gu Zhenfeng meminta suling untuk tidak panik dan melakukan yang terbaik. Selain itu, Gu Zhenfeng juga memberikan kekuatan tambahan kepada suling guna bisa membuka meridiannya saat melawan rekan dari Liu Qingchen. Sementara itu, Liu Qingchen meminta kedua rekannya untuk bersiap dan jangan berbelas kasih kepada suling di pertarungan beberapa saat lagi. Rekan dari Liu Qingchen sendiri meminta Liu Qingchen untuk tidak perlu khawatir di mana mereka berdua akan membuat Gu Zhenfeng malu pada hari ini. Pertarungan antara suling dan juga rekan Liu Qingchen akhirnya hendak dimulai, yang mana lawan akan dinyatakan kalah jika keluar dari arena pertarungan dan berkata menyerah tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi. Pada saat suling hendak melakukan sebuah serangan, tiba-tiba saja dia terjatuh karena belum terbiasa dengan kekuatan yang diberi oleh Gu Zhenfeng sebelumnya. 灵儿真的没问题吗？放心吧，速战速决，
让他们知道厉害。 Di saat yang sama, kedua rekan dari Liu Qingchen sangat percaya diri bisa mengalahkan Suling dan akan membuat Suling merasakan kekalahan pada hari ini. 还的勇气挑战我们兄弟二人，付出代价。我一只手就能将他击败。 Momen mengejutkan pun terjadi di mana Suling tiba-tiba mengeluarkan sihir petir yang sangat kuat untuk melakukan sebuah serangan. Kondisi ini pun membuat rekan dari Liu Qingchen kaget dan tidak menyangka kalau gadis kecil di hadapan mereka bisa sekuat ini. 突破了！这小丫头又突破了！赶紧的，上啊！第次。 Namun karena tidak ada pilihan lain, mereka berdua pun langsung memulai serangan ke arah Suling. Namun ya begitulah, kekuatan sihir dari Suling masih terlalu overpower bagi mereka berdua, yang mana rekan dari Liu Qingchen ini langsung menyerah dan tidak ingin melanjutkan pertarungan. Di saat yang sama, Han Xiao benar-benar tidak menyangka kalau Suling bisa sekuat ini dan melakukan sebuah penerobosan pada saat bertarung sungguhan. 我不是在做梦吧？灵儿竟然连续突破了3级境界。 Kondisi seperti ini pun membuat Yan Yu bertanya apakah yang sudah dilakukan oleh Gu Zhenfeng kepada Suling hingga membuat Suling menjadi sehebat ini. Pak Guru Gu Zhenfeng pun kemudian menjelaskan kalau Suling sebenarnya memanglah murid yang cukup berbakat, namun dia lambat berkembang karena sangatlah malas. Jadi kemenangan Suling melawan dua orang rekan dari Liu Qingchen pada hari ini bukanlah sebuah kebetulan semata. 你到底对灵儿做了什么？ 雪灵本身天赋很好，现在你还有什么可说的？好了，都跟我回班。 Pada akhirnya Gu Zhenfeng kembali mempermalukan Liu Qingchen di hadapan semua murid kelas pembunuh naga yang dia pimpin. Singkat cerita, mereka semua sudah berada di dalam kelas dan pada momen ini Gu Zhenfeng ingin kalau kelas pembunuh naga mempunyai ketua kelas yang mana hari ini akan diadakan pemilihan. 我决定今天就选出屠龙班班长。我竞选。 Bagi siapapun yang berminat untuk menjadi ketua kelas, maka mereka semua bisa mencalonkan diri. Terkecuali Liu Qingchen yang memang sedari awal datang ke kelas pembunuh naga hanya karena perintah dari Liu Suzhou saja. 本来我觉得我没有资格竞选。 Di saat itu pula Leng Yu langsung mencalonkan diri sebagai ketua kelas karena sebelumnya melihat Liu Qingchen sangat ambisius menjadi ketua kelas pembunuh naga. 那我也竞选吧。 还有其他人想要竞选班长吗？ Ketika Pak Guru bertanya adakah lagi murid lain yang ingin mencalonkan diri, di saat itu pula semua murid berteriak kalau mereka memilih Leng Yu sebagai ketua kelas ketimbang Liu Qingchen. 我也选冷月。我也选冷月。 Liu Qingchen pun kemudian beranggapan sangat wajar jika Leng Yu banyak disukai oleh murid-murid lain karena dia sudah lama berada di kelas pembunuh naga. Dia kemudian membuat saran agar lebih adil sebaiknya Gu Zhenfeng membuat sebuah pertarungan antara Liu Qingchen dan juga Leng Yu sebagai ajang untuk membuktikan siapakah yang pantas menjadi ketua kelas. 人气自然不如冷玉，为免对我不够公平，我龙王学院以实力为尊。 你敢接受我的挑战吗？ Dengan tegas di sini Leng Yu sama sekali tidak takut dengan pertarungan yang disarankan oleh Liu Qingchen. Akan tetapi Gu Zhenfeng menolak saran tersebut karena menurutnya Leng Yu sekarang masih berada di bawah Liu Qingchen dalam hal kekuatan. Momen ini pun kembali membuat Liu Qingchen nyeleneh dengan berkata kalau Gu Zhenfeng saja sudah mengakui Leng Yu belum bisa melawannya, jadi tidak ada alasan lain memilih Leng Yu sebagai ketua kelas pembunuh naga ini. 如果再选一个弱者做班长，刘清晨，你说谁是弱者？如果不服，我们比试一场。 Ucapan Liu Qingchen tersebut tentu saja membuat Leng Yu sangat marah dan berniat menantang Liu Qingchen secara langsung. 我就将屠龙班长让给你。今天好热闹啊！ Di saat ketegangan sedang terjadi, tiba-tiba saja Mo Xuanji masuk ke dalam kelas sembari berkata kalau dia juga menginginkan posisi ketua kelas di kelas pembunuh naga ini.
Kedatangan Mo Xuanji tentu saja membuat semua murid langsung berucap kalau mereka mendukung Mo Xuanji sebagai ketua kelas ketimbang Liu Qingchen ataupun Leng Yu. Namun ya di sini Liu Qingchen sangat percaya diri kalau Mo Xuanji tidak akan tertarik menjadi ketua kelas karena diketahui dia adalah jenius nomor 1, jadi pasti sangatlah sibuk. Akan tetapi Mo Xuanji dengan tatapan tajamnya sangat yakin kalau dia cukup tertarik dengan posisi ketua kelas di kelas pembunuh naga ini. 怎么有空管理屠龙班？你是在帮我做决定吗？不要误会，我只是觉得怎会屈尊做这屠龙班班长？我很有兴趣。 Ketertarikan Mo Xuanji menjadi ketua kelas ini juga sekaligus menutup episode 18 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.